Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rob semesta alam. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Kita baru saja menyimak realitas yang memilukan yang menimpa saudara-saudara kita di Gaza. Mereka hidup dalam bayang-bayang genosida, ditindas secara brutal oleh entitas Zionis Yahudi, bahkan di bulan Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri. Nah, di tengah penderitaan itu, pertanyaannya, di mana dunia? Di mana suara keadilan? Dan lebih penting lagi, di mana kaum muslimin dan para pemimpinnya dalam membela saudara seiman yang didolimi? Nah, pemirsa sekalian, forum bedah kafah kali ini kita adakan bukan hanya untuk menunjukkan empati, tapi lebih dari sekedar itu, untuk menggali fakta yang lebih jujur, menganalisis akar masalah secara kritis, serta menyampaikan solusi Islam yang visioner dan aplikatif. Maka, mari kita hidupkan forum ini sebagai bentuk tanggung jawab intelektual dan spiritual kita kepada umat. Oke, baik. Untuk membahasnya, hadir bersama kami Bung Yuwana, saya persilahkan. Terima kasih Bung Haikal. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Pemirsa channel TV yang budiman, pada bedah kafah edisi Gaza terus bersimbah darah, solusinya jihad dan khilafah. Saya siapkan 4 pokok pembahasan. Yang pertama, derita Muslim Gaza akibat agresi Zionis Yahudi, kewajiban Muslim membela sesama, solusinya jihad fisabilillah, dan khilafah sebagai solusi realistis. Derita Muslim Gaza tak kunjung berhenti akibat agresi militer Yahudi. Sepanjang Ramadan, bahkan saat Hari Raya Idul Fitri, warga Gaza terus berada dalam teror genosida Yahudi. Diperkirakan 1.309 warga Palestina tewas sejak Zionis Yahudi kembali melanjutkan operasi militernya di Gaza pada 18 Maret 2025. Tentara Yahudi membunuh pula tenaga medis, jurnalis, dan relawan kemanusiaan. Kaum Yahudi juga memblokade bantuan kemanusiaan masuk ke wilayah Gaza. Akibatnya, 2,4 juta penduduk terancam kelaparan dan kekurangan obat-obatan. Padahal dalam agresi militer sebelumnya, militer Yahudi sudah menghancurkan berbagai fasilitas kesehatan dan rumah sakit. Banyak warga Gaza tidak mendapatkan perawatan medis yang layak. Siapa saja yang mengaku Muslim wajib memberikan pembelaan atas penderitaan yang dirasakan saudara seiman mereka, termasuk kaum Muslim Gaza. Rasulullah SAW telah berpesan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak beriman salah satu di antara kalian, imannya tidak sempurna sampai dia mencintai saudaranya sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menunjukkan pentingnya wujud rasa cinta kepada sesama Muslim. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menafikan kesempurnaan iman seseorang sampai terwujud rasa kasih sayang kepada saudara seiman. Seorang Muslim dengan sesama Muslim yang lain bukanlah individu yang terpisah. Mereka laksana satu tubuh. Masalul mu'minina fi tawaddihim wa tarahumihim wa ta'atufihim masalul jasadi
idza ishtaka minhu udwun tada'a lahu sairul jasadi bisari wal huma. Perumpamaan kaum mukmin itu dalam hal saling mengasihi, mencintai dan menyayangi itu bagikan satu tubuh. Jika ada salah satu anggota tubuh yang sakit, seluruh tubuhnya akan ikut terjaga dan demam turut merasakan sakitnya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Apakah mungkin seseorang yang sakit mengabaikan bagian tubuhnya yang sakit? Tentu tidak mungkin. Dia pasti akan terus merawat bagian tubuhnya sampai hilang penyakitnya. Begitu pula seharusnya sesama muslim. Jangan sampai ada seorang muslim pun yang mengabaikan penderitaan kaum muslim lain di belahan dunia, manapun, termasuk di Gaza. Dalam hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, "Wahai anak Adam, aku sakit, namun engkau tak menjenguk aku." "Wahai Tuhanku," jawab anak Adam, "bagaimana aku menjengukmu sementara engkau adalah Tuhan Rabbul Alam, Tuhan semesta alam?" Allah menjawab, "Tidakkah engkau tahu bahwa hambaku si fulan sakit, namun engkau tidak menjenguk dia? Tidakkah engkau tahu bahwa jika engkau menjenguk dia, engkau akan mendapati aku ada di sisinya?" Hadis ini hadis qudsi riwayat Imam Muslim. Karena itu, setiap muslim wajib sekuat tenaga memberikan perhatian, pembelaan, dan pertolongan kepada kaum muslim di Gaza. Bisa dengan memberikan bantuan harta, tenaga, ataupun seruan dakwah, termasuk senantiasa mendoakan mereka agar selalu mendapat pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ansur iwanana fi Falastin. Allahumma ansur iwanana fi Gaza. Sekaligus mendoakan kehancuran untuk kaum Zionis Yahudi dan negara-negara pendukungnya. Allahumma ahlikil Israel. Ya Allah, hancurkan Israel sehancur-hancurnya. Hancurkan Zionis Yahudi sehancur-hancurnya. Wanifillah rahmatullahi alaikum. Memang solusinya adalah jihad fisabilillah. Karena derita Gaza ini sampai mengundang fatwa jihad melawan Zionis Yahudi. Ya, Sekretaris Jenderal Persatuan Cendekiawan Muslim Internasional IUMS Ali Al-Qorodogi menyerukan kepada semua negara muslim ya pada Jumat kemarin segera campur tangan secara militer, ekonomi dan politik untuk menghentikan genosida dan penghancuran menyeluruh ini sesuai dengan mandat mereka. Sekretaris Jenderal IUMS itu juga mengecam diamnya penguasa Arab dan dunia Islam terhadap krisis di Gaza sebagai kejahatan yang besar. Memang sudah nyata bahwa satu-satunya solusi yang sesuai ajaran Islam untuk mengatasi krisis Gaza adalah jihad fisabilillah. Tidak lain dengan mengerahkan kekuatan militer untuk melindungi warga Gaza dan mengusir entitas Yahudi. Bukan dengan jalan diplomasi. Apalagi sekadar retorika bahasa basi, omon-omon saja. Yang selama ini dimainkan para pemimpin Arab dan dunia Islam. Tidak cukup juga hanya dengan memerintahkan para imam dan khotib membacakan doa kunut nazilah kaum muslim Gaza. Bahwa itu aktivitas yang berkontribusi, iya. Perlu ditambah intensitasnya. Termasuk sampai mengirimkan tentara, mengirimkan senjata. Militer dihadapi dengan militer. Al-Quran telah memerintahkan jihad defensif, ya. Jihad difai, ya. Jihad mempertahankan diri ini atas setiap invasi musuh yang ditujukan pada negeri-negeri muslim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Famani tada'anikum fa'tadu alaihi bimislima atada alaikum." Siapa saja yang menyerang kalian,
Seranglah ya secara seimbang dengan serangan yang yang dilakukan mereka terhadap kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 194. Waqtuluhum haitsu saqiftumuhum wakhrijuhum min haitsu akhrajukum. Perangilah mereka di mana saja kalian menjumpai mereka dan usirlah mereka dari tempat mereka telah mengusir kalian. Quran surah Al-Baqarah ayat 191. Qadhi Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah dalam kitab Sasiyah Islamiyah jilid 2 menyatakan bahwa jihad adalah fardu ain saat kaum muslim diserang oleh musuh. Dalam konteks Palestina, fardu ain ini bukan hanya berlaku untuk muslim di sana, tetapi juga berlaku untuk kaum muslim di sekitar wilayah Palestina saat agresi musuh tidak bisa dihadang oleh warga setempat. Atas dasar itu, para penguasa negeri muslim di sekitar Palestina wajib mengerahkan pasukan militer untuk menolong muslim Gaza. Sikap berdiam diri para penguasa tersebut adalah kemaksiatan besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan wa inistansarukum fid dini fa'alaikumun nasr. Jika mereka meminta tolong kepada kalian dalam urusan pembelaan agama, kalian wajib memberikan pertolongan. Quran surah Al-Anfal ayat 72. Tapi sayangnya kita saksikan sampai hari ini para penguasa Arab dan dunia Islam bukan saja berdiam diri, mereka bahkan menutup rapat pintu perbatasan demi mencegah kedatangan pengungsi Gaza yang menderita. Ironinya lagi, para penguasa muslim itu memberikan negerinya menjadi tempat kedatangan pesawat tempur Amerika untuk membantu Zionis Yahudi. Mereka pun membuka pelabuhan untuk kapal-kapal pembawa minyak ke negeri Yahudi. Mereka juga masih membuka hubungan perdagangan dengan Yahudi. Para penguasa muslim itu sama sekali enggan menggerakkan jutaan tentara mereka. Ribuan tank, baja, dan kendaraan tempur, pesawat jet dan pengebom, serta drone militer yang mereka miliki. Semua dibiarkan tetap berada di barak-barak militer dan gudang persenjataan. Tak ada pertolongan yang mereka berikan untuk Gaza dan balasan atas kekejaman militer Zionis Yahudi. Inilah konspirasi besar para penguasa Arab dan Muslim dengan Amerika Serikat dan Zionis Yahudi. Umat jangan terpercaya, umat jangan terperdaya oleh retorika mereka. Sesungguhnya para penguasa Muslim itu mengamini genosida di Gaza dengan sikap berdiam dirinya itu. Mereka lupa bahwa jabatan dan kekuasaan mereka harganya jauh lebih murah dibandingkan dengan tumpahnya darah seorang mukmin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "La zawalud dunya ahwanun 'ala Allahi min qatli mu'minin bi ghairi haqqin." Sungguh, hilangnya dunia ini jauh lebih ringan bagi Allah dibandingkan dengan terbunuhnya seorang mukmin tanpa hak. Hadis riwayat An-Nasai dan Tirmizi. Imani fillah rahmatullahi alaikum. Memang khilafah solusi realistis. Nestapa yang dialami penduduk Gaza menguatkan persoalan besar ini. Bahwa umat ini begitu rapuh tanpa kekuatan besar yang melindungi mereka. Berbagai institusi internasional seperti PBB, Liga Arab, OKI, Organisasi Konferensi Islam, enggan menghentikan kebrutalan Zionis Yahudi yang disokong Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa. Krisis Gaza juga menunjukkan bahwa entitas Yahudi begitu congkak dan brutal karena didukung oleh negara-negara besar. Amerika Serikat dan Uni Soviet, Uni Eropa selalu membela kepentingan mereka. Bantuan keuangan dan persenjataan terus mengalir untuk operasi militer di Gaza.
Bukankah ini menunjukkan bahwa umat memang membutuhkan kehadiran perisai untuk mereka, yakni khilafah Islamiyah. Sebagaimana sabda Nabi SAW, Innamal imamu junnatun yuqtalu min waraihi wa yuttaqu bihi. Sesungguhnya imam atau khalifah adalah perisai. Orang-orang berperang di belakangnya dan berlindung kepadanya. Hadis riwayat Muslim. Wahai kaum muslim, persoalan Gaza, sebagaimana berita Muslim Myanmar, Muslim Uighur dan lain sebagainya, takkan ada, takkan Anda temukan solusinya secara tuntas tanpa kehadiran khilafah Islamiyah. Inilah satu-satunya institusi pemerintahan yang dituntut oleh syariah Islam yang bisa menyelesaikan persoalan Gaza. Khilafahlah yang akan melindungi Palestina dan mengusir entitas Yahudi dari seluruh tanah Palestina. Karena itu, mari kita tegakkan kembali khilafah Islamiyah. Khilafahlah yang akan mengurus umat dengan syariat Islam. Khilafah pula yang akan membebaskan tanah Palestina dengan jihad fi sabilillah. Wallahu alam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, alhamdulillah. Baik, jadi sejauh ini memang bisa benar-benar lihat ya bahwa ini bukan penjajahan ataupun agresi militer biasa. Ini sudah sampai pada level genosida, bahkan pelanggaran-pelanggaran perang yang terus dilakukan oleh Zionis, rumah sakit, bahkan sampai jurnalis dibakar, kemudian melanggar perjanjian dan sebagainya. Oleh karena itu kita tidak bisa lagi diam, tidak bisa lagi cuek. Kita butuh kesadaran dan solusi yang seharusnya ialah solusi yang benar sesuai syariat Islam, yakni berjihad. Namun itu semua belum bisa dilakukan selama institusi daulah Islam belum tegak. Oleh karena itu kita harus senantiasa menyadarkan, khususnya sesama Muslim, harus saling mencintai dan mengingatkan sesama saudaranya, kemudian bergerak dan bersatu menegakkan khilafah, membebaskan tanah Palestina, tanah Al-Aqsa, dan melanjutkan kembali kehidupan Islam. Wallahu a'lam bishawab. Oke, baik, sampun nggih. Hasil recording. Nggih. Tidak ada tambahan lagi, Bung Yuwana? Udah, ya. Ya, oke, baik. Ya, alhamdulillah. Jazakallah khair, Bung Yuwana. Terima kasih atas ilmu dan segala informasi yang disampaikan pada bedah kafah kali ini. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa untuk pemirsa TV tetap subscribe, like, komen, dan share seluas-luasnya jangan agar tidak ketinggalan info menarik dari kita berikutnya. Saya Muhammad Firdaus Haikal pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.